Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB untuk PJJ ke-9 materi Fisika SMA kelas 10 semester 1. GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan ya. Pernah dibahas sebenarnya waktu di SMP. Baik, kita sedikit mengulang lagi ya. Apa itu GLB? Yaitu gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Perhatikan kata kuncinya adalah kecepatannya tetap. Misal, kalau kalian pernah masuk jalan tol ya, naik mobil di jalan tol. Nah, jalan tol itu kebanyakan lintasannya lurus ya. Nah, jika kalian naik mobil, nah misalnya mobil seperti ini, bergerak mobilnya melintas di jalan tol. Kebetulan jalan tolnya bebas hambatan, maka kalau kalian lihat speedometernya itu misalnya menunjuk angka 100 km per jam. Nah, kalau speedometernya menunjuk angka 100 km per jam dan tidak naik dan tidak turun, artinya tetap di angka 100, itulah disebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan punya namanya tadi kecepatan atau disimbolkan dengan V. Jadi gerakannya pada jalan tol seperti ini. Nah, kecepatannya tetap, tidak naik, tidak turun, segitu terus. Nah, kalau kecepatannya tetap disebut dengan gerak lurus beraturan, ya. Nah, untuk persamaan gerak lurus beraturan sendiri ada persamaan kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, atau dalam persamaannya V sama dengan S per T, ya. S adalah jarak, T adalah waktu, V adalah kecepatan, ya. Jadi persamaan untuk gerak lurus beraturan, V sama dengan S per T. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh GLB berikut ini. Sebuah mobil berkecepatan 36 km per jam melewati sebuah jembatan dalam waktu 1,5 menit. Tentukan panjang jembatan. Jadi, mobilnya berkecepatan tetap 36 km per jam. Dari sini diketahui ya. Diketahui kecepatannya adalah 36 km per jam. Perhatikan kilometer per jam itu bukan satuan internasional. Kita ubah ke satuan internasional. Jadi, V-nya 36 km per jam, kita ubah ke meter per sekon. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Ya, perhatikan untuk perubahan konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon telah dibahas ya kemarin di bab besaran dan satuan. Kemudian di sini diketahui juga setelah 36 km per jam melewati sebuah jembatan dalam waktu 1,5 menit. Waktu simbolnya T ya. T-nya 1,5 menit. Nah, ini diubah ke sekon atau 90 sekon. Jadi T-nya 1,5 menit sama dengan 90 sekon. Tentukan panjang jembatan. Nah, ketika mobil bergerak pasti ada waktu tempuhnya dan ada jarak tempuhnya ya. Jadi panjang jembatan merupakan jarak tempuh. Berarti yang ditanya adalah S. Nah, kita menjawab persamaan umumnya adalah V sama dengan S dibagi dengan T. Maka untuk persamaan S-nya adalah V dikalikan dengan T. Jadi persamaan S-nya sama dengan V kali T. Kita masukkan V-nya diketahui 10 ya. T-nya 90. Jadi 10 kali 90 adalah 900 meter. Sehingga kita mengetahui panjang jembatannya adalah 900 meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang GLBB. Singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Yang membedakannya dari gerak lurus beraturan, pada gerak lurus beraturan tadi kecepatannya tetap ya, V-nya tidak berubah. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya berubah. Nah, kita perumpamakan sama seperti tadi, ada jalan tol, kemudian mobilnya berada di pintu tol. Nah, apa yang terjadi ketika mobil di pintu tol? Pasti dia akan menggesek kartu ya. Menggesek kartu berarti mobilnya diam ya. Jadi di pintu tol mobil diam, maka kecepatannya 0. Bisa dilihat di speedometer menunjukkan angka 0 ya. Nah, kecepatan awal kita definisikan sebagai V0 atau V0. Nah, di sini mobil mula-mula diam. Nah, setelah membayar kartu, maka mobil mulai bergerak. Nah, kalau pada jalan tol yang lurus, dia dari lambat, dia akan bergerak dipercepat. Dari lambat, makin lama makin cepat. Nah, sampai kecepatan tertentu ya. Jadi mobil bergerak dengan bertambah hingga kecepatan tertentu. Nah, kecepatan tertentu ini kita definisikan sebagai VT atau kecepatan akhir. Perhatikan perbedaannya dengan GLB. Kalau GLB tadi V-nya cuma 1 ya.
hanya ada satu buah V. Kalau di gerak lurus berubah beraturan ada dua buah V di sini. V0 atau kecepatan awal dan Vt adalah kecepatan akhir. Jadi yang membedakan dengan GLB adalah kalau di GLB hanya ada kecepatan saja, maka di GLBB, gerak lurus berubah beraturan, V-nya ada dua, kecepatannya ada dua, yaitu kecepatan awal dan kecepatan akhir. Baik, kita masuk ke persamaan untuk gerak lurus berubah beraturannya atau GLBB. Kalau tadi pada gerak GLB persamaannya cuma satu ya, V sama dengan S per T. Maka pada gerak lurus berubah beraturan, ada tiga persamaan umumnya. Persamaan yang pertama adalah Vt sama dengan V0 plus minus At. Persamaan yang kedua adalah S sama dengan V0T plus minus setengah At kuadrat. Yang ketiga adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, perhatikan di sini huruf V-nya ada dua ya. Ada V0, ada Vt. Kemudian bertambah ada huruf A. Ya. Jadi, kalau tadi pada GLB hanya ada S, T, dan V, maka kalau pada GLBB ini, V-nya ada dua, Vt dan V0. Terus bertambah ada huruf A. Apa itu A? A adalah yang disebut dengan percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian ada V0 atau disebut dengan kecepatan awal. Kemudian ada Vt atau kecepatan akhir. S itu adalah jarak, T adalah waktu. Sama dengan yang tadi ya. Jarak dan waktu, tetap ada jarak dan waktu. Nah, di sini perhatikan ada tanda plus minus. Untuk persamaan di sini kita menggunakan persamaan yang plus minus. Di referensi lain mungkin hanya tanda plus saja. Nah, ada catatannya. Ya. Jika soalnya berupa percepatan, plus minusnya itu bernilai positif. Jadi bendanya bergerak makin cepat. Seperti tadi contoh. Jadi ada mobil di pintu tol kemudian digas, maka dia akan bernilai positif. Nah, jika perlambatan atau benda makin lambat, maka plus minusnya bernilai negatif. Inilah persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan ya, persamaan umumnya ada 3. Nanti kita cobakan pada soal untuk rumus mana yang akan kita gunakan. Baik, kita mulai dulu di contoh 1 untuk GLBB di sini. Ada sebuah soal, mobil mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dalam 10 detik, tentukan yang A, kecepatan mobil, yang B adalah waktu yang ditempuh mobil. Perhatikan di sini, kita baca satu persatu ya. Mobil mula-mula diam. Nah, kalau mula-mula diam, kita lihat speedometer menunjukkan angka berapa? Ya, angka 0. Nah, kecepatan awal disebut dengan apa? V0. Betul. Berarti yang diketahui dari kalimat ini adalah V0 atau kecepatan awalnya adalah 0. V0-nya adalah 0 meter per sekon karena mula-mula diam. Kemudian di soal diketahui percepatan. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan simbolnya A ya. A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Dalam 10 detik, berarti waktu. Waktu itu simbolnya T. T-nya adalah 10 detik. Tentukan kecepatan. Nah, di sini kecepatan yang mana? Perhatikan kecepatan awal sudah diketahui ya. Maka di sini yang ditanya adalah kecepatan akhir. Maka yang ditanya pertama adalah Vt. Yang kedua adalah jarak tempuh mobil atau S. Nah, di sini kita perhatikan V0-nya sudah diketahui, A-nya sudah diketahui, T-nya sudah diketahui, yang ditanya adalah Vt. Maka kita masukkan persamaan pertama untuk menjawabnya, ya. Vt sama dengan V0 plus At. Nah, kenapa plus? Karena ini mula-mula diam dipercepat. Jadi makin lama makin cepat. Jadi kalau dipercepat itu tandanya adalah plus, ya. Jadi Vt sama dengan V0 plus At. Kita masukkan V0-nya adalah 0, A-nya adalah 2, T-nya adalah 10. Kita masukkan 0 ditambah 2 kali 10. Ya, perhatikan yang dikalikan 2 kali 10 dulu ya, perkalian dulu yang diutamakan. Jadi 0 ditambah 20. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Jadi kita bisa menjawab kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon ya dalam waktu 10 detik. Nah, kemudian yang kedua adalah jarak ya. Persamaan untuk jarak adalah S sama dengan V0 dikalikan dengan T plus setengah At kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan V0-nya adalah 0, T-nya adalah 10 ditambah setengah A, A-nya adalah 2,
T-nya adalah 10 dikuadratkan. Jadi 0 kali 10 adalah 0, ditambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat adalah 100 ya. Jadi hasilnya adalah 0 tambah 100 sama dengan 100 meter. Jadi jarak tempuhnya adalah 100 meter untuk soal berikut ini ya. Selanjutnya saya tambahkan untuk contoh 2, sebuah mobil berkecepatan 10 meter per sekon direm mendadak dan berhenti setelah mobil menempuh 20 meter. Tentukan A. Perlambatan mobil, B. Waktu mobil untuk berhenti. Dari soal kita ketahui ya, sebuah mobil mula-mula bergerak ya. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian direm dan berhenti. Berarti mula-mula bergerak, terakhirnya berhenti. Berarti diketahui di sini ada kecepatan awalnya ya. Kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, ini kecepatan awal adalah V0. Berarti yang diketahui adalah V0-nya 10 meter per sekon. Berarti setelah mobil menempuh 20 meter. 20 meter berarti jarak ya. Berarti S-nya adalah 20 meter. Perhatikan di sini ya. Mula-mula kecepatannya 20 meter per sekon, direm mendadak hingga berhenti. Nah, kalau berhenti kecepatannya berapa? Ya, 0 ya. Jadi kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon karena dia berhenti. Jadi ini kebalikan dari soal yang tadi ya. Kalau tadi soalnya adalah mobil bergerak, mobil diam kemudian bergerak, yang ini kebalikannya. Mobil sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian direm hingga berhenti. Berarti awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, terakhirnya berhenti dengan kecepatan 0 meter per sekon. Yang ditanya perlambatan. Nah, perlambatan itu simbolnya huruf A ya, sama dengan percepatan, cuman ini nanti kita menggunakan persamaan yang negatif. Yang kedua adalah waktu mobil untuk berhenti. Waktu itu simbolnya adalah T. Baik, kita akan menjawab yang pertama, perlambatan. Nah, di sini yang diketahui adalah V0, S, Vt. Yang ditanya adalah A. Sedangkan waktunya sendiri T-nya belum diketahui ya. Maka kita gunakan persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kenapa kita gunakan yang ini? Karena Vt-nya sudah diketahui ya, V0-nya sudah diketahui, S-nya sudah diketahui, yang ditanya adalah A. Nah, di sini ada plus minus. Ingat, kalau percepatan itu plus, kalau perlambatan itu min. Nah, ini kan perlambatan ya. Maka persamaannya kita masukkan tanda minus. Vt-nya kita masukkan 0, V0-nya kita masukkan 10, plus minusnya kita masukkan tanda minus, A-nya dicari, S-nya adalah 20. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan. 0 kuadrat adalah 0, 10 kuadrat adalah 100, 2 kali A kali 20 adalah 40A. Jadi 0 sama dengan 100 dikurangin 40A. Perhatikan di sini. Pengurangan lawannya penjumlahan ya. Jadi ruas di kanan min 40A bisa pindah ke kiri jadi plus 40A. Jadi plus 40A adalah 100. Nah, di sini 40A sama dengan 100. Ini perkalian ya. Lawannya pembagian. Maka A-nya adalah 100 dibagi 40. 100 bagi 40 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi kita ketemu perlambatan mobilnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatan ya. Nah, di referensi lain ada yang menambahkan tanda negatif, artinya untuk membedakan dengan percepatan ya. Cuman kita menggunakan di dalam persamaannya saja dengan kita nyatakan bahwa 2,5 meter per sekon adalah berupa perlambatan. Yang kedua adalah T, maka kita tinggal masukkan saja Vt sama dengan V0 min AT. Vt-nya sudah diketahui di soal adalah 0, V0-nya dari soal kita ketahui 10, min A-nya adalah tadi 2,5 ya. 2,5 kemudian T-nya yang dicari. Nah, di sini min 2,5T di ruas kanan negatif, kita pindah ke ruas kiri menjadi positif. 2,5T sama dengan 10, maka T-nya adalah 10 bagi 2,5, hasilnya adalah 4 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk ngerem ya mobil dari kecepatan 10 hingga berhenti ya itu adalah 4 sekon. Demikianlah PJJ yang ke-9 membahas tentang GLB dan GLBB ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.